Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Romo, para suster, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam sejarah bangsa Israel kita kenal ada dua jenis nabi. Nabi yang sejati dan juga nabi palsu seperti yang ditampilkan dalam Injil hari ini. Ya, nabi sejati itu banyak kita kenal dalam kitab suci, Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, tapi juga ada nabi-nabi palsu. Ya, ada perbedaan yang jelas antara nabi sejati dan nabi palsu. Ya, nabi sejati itu adalah mereka yang dipilih Allah, diutus Allah secara khusus untuk mewartakan firman Allah kepada umat. Jadi yang diutamakan itu adalah firman Tuhan, bukan kemauan sendiri. Dalam situasi keterpurukan, Tuhan mengutus para nabi untuk mewartakan, memberi pengharapan, peneguhan kepada mereka. Dan memberi jalan keluar ketika mereka menemukan jalan buntu dalam perjalanan hidup. Dan itu nabi sejati, rela mempertaruhkan nyawa karena dia sungguh percaya akan Allah. Dan dia adalah utusan Allah. Sedangkan nabi palsu itu membuat diri seperti utusan Allah, pilihan Allah. Tetapi dia bukan pilihan Allah. Dan dalam pewartaannya bukan firman Tuhan yang diutamakan, tetapi kemauannya sendiri yang diutamakan. Karena dia punya impian supaya dia dihargai, dipuji, atau mendapat imbalan tertentu. Itu nabi palsu. Dan biasa kata-katanya itu manis. Seolah-olah benar, menggiurkan. Tetapi pada akhirnya itu tidak membawa sukacita. Orang lain menderita, sementara dia sendiri yang mendapat keuntungan. Dan itulah nabi palsu. Dan nabi-nabi palsu ini ya banyak kita temukan dalam kehidupan kita bersama. Berkeliaran di mana-mana. Sekarang tinggal bagaimana kita melihat
Maka dalam Injil dikatakan, lihatlah buahnya. Kalau nabi palsu, ya pasti akan ketahuan. Pasti buahnya itu tidak baik. Dan nabi sejati buahnya pasti baik. Seperti pohon itu. Jadi pohon itu seperti nabi itu. Ada pohon yang baik, ada pohon yang tidak baik. Dan hasilnya jelas seperti yang digambarkan dalam Injil. Tinggal kita melihat. Karena itu marilah kita jeli-jeli untuk melihat dalam kebersamaan kita siapa yang mewartakan kebenaran dan siapa yang tidak. Ya, ada dalam kehidupan bersama, nabi sejati itu tampil dalam diri orang-orang yang baik. Dalam keluarga bapak ibu itu tampil sebagai nabi-nabi sejati. Tapi juga bukan tidak mungkin ada nabi-nabi palsu dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat yang ditampilkan dalam banyak hal. Maka kita harus punya kejelian untuk bisa memilah, melihat supaya kita tidak tersesat. Nabi palsu atau nabi sejati yang kita jumpai. Maka kita berdoa mohon Nabi Santo Irenaeus bisa membantu kita untuk tampil sebagai nabi-nabi sejati dalam kehidupan kita, memperjuangkan kebenaran iman, mempertaruhkan nyawa sekalipun, seperti Irenaeus. Dia membawa damai, mempertahankan kebenaran iman. Itulah ciri seorang nabi sejati yang tampak dalam diri Santo Irenaeus. Semoga kita juga menjadi Irenaeus zaman ini yang memperjuangkan kedamaian dan kebenaran sejati.